peralihan kepemimpinan yang mendesak. Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Musnahan golongan kiri, PKI wajib mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Jadi di video ini kita akan membahas sedikit sejarah kelam yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu peristiwa gerakan 30 September oleh para PKI atau Partai Komunis Indonesia yang kita kenal dengan peristiwa G30 SPKI. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Jadi G30 SPKI atau Gerakan 30 September merupakan salah satu sejarah terkelam yang pernah terjadi di Indonesia. Peristiwa yang melibatkan Partai Komunis Indonesia dan pasukan Cakrawirawa itu merupakan penculikan sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat yang dilakukan di Jakarta pada malam 30 September 1965. Sebuah peristiwa keji yang berlatar belakang kudeta yang terjadi selama 1 malam pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965 yang mengakibatkan gugurnya 6 jenderal serta 1 orang perwira pertama militer Indonesia. Peristiwa ini merupakan sejarah pengkhianatan terbesar yang ada dalam sejarah Indonesia dan PKI dianggap bertanggung jawab atas peristiwa ini. 6 jenderal dan 1 perwira yang menjadi korban dalam gerakan G30 SPKI yaitu 1. Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani, 43 tahun, Menteri atau Panglima Angkatan Darat, Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi. 2. Mayor Jenderal TNI Raden Suprapto, 45 tahun, Deputi 2, Menteri atau Panglima Angkatan Darat Bidang Administrasi. 3. Mayor Jenderal TNI Mas Tito Darmo Haryono, 41 tahun, Deputi 3, Menteri atau Panglima Angkatan Darat Bidang Perencanaan dan Pembinaan. 4. Mayor Jenderal TNI Siswondo Parman, 47 tahun, Asisten 1, Menteri atau Panglima Angkatan Darat Bidang Intelijen. 5. Brigadir Jenderal TNI Donald Ishak Panjaitan, 40 tahun, Asisten 4, Menteri atau Panglima Angkatan Darat Bidang Logistik. 6. Brigadir Jenderal TNI Sutoyo Siswo Miharjo, 43 tahun, Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Darat. 7. Letnan 1 Pierre Andreas Tendean, 26 tahun dan merupakan ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution. Para korban tersebut kemudian dibuang dan dikubur ke suatu sumur lama di area Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Dan jenazah mereka ditemukan pada 3 Oktober 1965. Para perwira diberi gelar pahlawan revolusi sebagai kenaikan pangkat luar biasa karena jasa revolusioner dan keberanian para pahlawan dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Nah, latar belakang dari gerakan G30 SPKI ini didominasi oleh ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme atau yang disebut Nasakom yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Adapun hal lain yang menyebabkan mencuatnya gerakan ini adalah ketidakharmonisannya hubungan anggota TNI dan PKI yang menyebabkan pertentangan muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut menjadi latar belakang pemberontakan G30 SPKI ini. Jadi kronologinya, tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti-komunis. Hal tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Di tengah kecurigaan tersebut, Komandan Batalion 1 Kawal Resimen Cakrawirawa Letnan Kolonel Untung, yang merupakan pasukan khusus pengawal presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya pada tengah malam.
pergantian Kamis 30 September 1965 menuju Jumat 1 Oktober 1965. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari ini diubah menjadi G30 SPKI. Mereka menculik dan membunuh para petinggi Angkatan Darat. Selain 6 jenderal yang gugur, ada pula Ajudan Menhankam atau Kasat Jenderal Nasution, Letnan 1 Pierre Andreas Tendean, dan pengawal Wakil Perdana Menteri 2 Dr. J. Lelmena, Brigadir Polisi Satsui Tubun. Adapun salah satu jenderal yang berhasil selamat dari serangan adalah A.H. Nasution. Namun naasnya, putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution tidak dapat diselamatkannya. Sementara itu, G30 SPKI di Yogyakarta dipimpin oleh Mayor Mulyono menyebabkan gugurnya TNI Angkatan Darat, Kolonel Katamso, dan Letnan Kolonel Sugiono. Keduanya diculik dan gugur di Desa Keuntungan Utara, Yogyakarta. Tujuan dari gerakan G30 SPKI ini adalah untuk menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti ideologi negara Indonesia menjadi komunisme. PKI sendiri disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Adapun beberapa tujuan lain G30 SPKI yang dikutip dari buku yaitu sebagai berikut. 1. Untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadikannya sebagai negara komunis. 2. Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. 3. Mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Dan yang keempat, yaitu mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Singkatnya, beberapa bulan setelah peristiwa ini, seluruh anggota dan pendukung PKI atau orang-orang yang diduga anggota dan simpatisan PKI, seluruh partai kelas buruh yang diketahui, dan ratusan ribu pekerja serta petani Indonesia, mereka dibunuh atau dimasukkan ke kamp-kamp tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. Pembunuhan-pembunuhan ini terjadi di Jawa Tengah untuk bulan Oktober, Jawa Timur bulan November, dan Bali bulan Desember. Jumlah orang yang dibantai belum diketahui secara pasti. Perkiraan yang konservatif menyebutkan 500.000 orang, sementara perkiraan lain menyebut 2-3 juta orang. Namun diduga setidak-tidaknya 1 juta orang menjadi korban dalam bencana 6 bulan yang mengikuti kudeta itu. Menangkapi semua anggota dan pendukung PKI yang terketahui dan melakukan pembantaian keji terhadap mereka, majalah Time memberitahukan bahwa pembunuhan-pembunuhan itu dilakukan dalam skala yang sedemikian, sehingga pembuangan mayat menyebabkan persoalan sanitasi yang serius di Sumatera Utara, di mana udara yang lembab membawa bau mayat membusuk. Orang-orang dari daerah-daerah ini bercerita kepada kita tentang sungai-sungai kecil yang benar-benar terbendung oleh mayat-mayat. Transportasi sungai menjadi terhambat secara serius. Bisa kita bayangkan betapa banyaknya mayat yang bergeletakan di mana-mana, sehingga sungai-sungai kecil saja benar-benar terbendung oleh mayat tersebut. Nah, sejak tahun 1967, setelah Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden menggantikan Soekarno, tanggal 1 Oktober ditetapkan oleh Soeharto dengan keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967 sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Kemudian dibuatnya Monumen Pancasila Sakti. Pada masa pemerintahan Soeharto, biasanya sebuah film mengenai kejadian tersebut juga ditayangkan di seluruh stasiun televisi di Indonesia setiap tahun pada tanggal 30 September. Selain itu, pada masa Soeharto biasanya dilakukan upacara bendera di Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, dan dilanjutkan dengan tabur bunga di makam para pahlawan revolusi di TMP Kalibata. Namun sejak era reformasi bergulir, film itu sudah tidak ditayangkan lagi dan hanya tradisi upacara dan tabur bunga saja yang dilanjutkan. Nah, jadi itulah cerita singkat mengenai peristiwa G30 SPKI. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.